Saya tiap pagi itu terima doa sama bapaknya. Selamat pagi untuk Salut kita bapak. semua, terutama untuk anak didik kami yang kami sayangi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar bersama, di mana pada pertemuan kita yang pertama ini yaitu tentang ruang lingkup biologi, di mana materi ini kita peruntukkan untuk kelas 10 IPS. Bab pertama yaitu ruang lingkup biologi. Coba perhatikan dulu gambar yang ada di depan, di mana bisa kita sama-sama melihat bahwa di sini ada gambar bunga dan ada gambar seekor lebah. Mungkin kamu masih teringat waktu kamu di SMP bahwa gambar yang demikian disebut ini adalah simbiosis mutualisme, di mana antara bunga dengan lebah ada hubungan yang baik. Bunganya dapat mengalami penyerbukan, sedangkan lebahnya memperoleh nektar atau madu dari bunga, sehingga bunganya penyerbukan terjadi dan lebahnya memiliki atau memperoleh madu. Kemudian kalau kita baca pada bagian kiri, pojok kiri, yaitu apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa kini. Kita tahu bahwa setiap tahun atau setiap terjadi perubahan waktu, maka ilmu pengetahuan itu akan mencoba mengalami perubahan, terutama pada bidang biologi. Kalau kita lihat gambar yang keempat ini, gambar yang 4 ini, di sini jelas-jelas adalah salah satu contoh penerapan biologi. Pada gambar yang pertama, ini adalah gambar di mana seseorang yang mengalami kecelakaan bisa diperpanjang usianya, bisa dihidupkan kembali, ya, bisa dibuat dia kembali sehat dengan cara operasi. Sedangkan pada gambar yang di sampingnya, yaitu seekor sapi, bila kita lihat dia, maka sapinya ini mempunyai bulu yang menarik, ya, dan badan yang gemuk, serta nanti menghasilkan daging yang tebal, ya, serta susu yang melimpah. Ini merupakan salah satu contoh penerapan biologi di bidang peternakan. Sedangkan kalau kita lihat gambar yang di bawah yang berwarna kuning, ini jelas-jelas adalah sebuah makanan yang kebanyakan dimakan oleh orang-orang Eropa, yaitu fermentasi antara susu dengan jamur, ya, yaitu keju. Kemudian yang gambar yang keempat adalah gambar di mana semangka, ya, yang bentuknya persegi, yang selama ini apabila kita lihat semangka di pasaran itu bentuknya bulat lonjong, sehingga kalau dia diletakkan di atas meja pasti berjalan. Sedangkan pada gambar ini dia berbentuk persegi, sehingga penempatannya menjadi lebih bagus atau lebih menjadi simpel, dan mengupasnya pun menjadi lebih enak. Kemudian biologi sebagai sains. Apa itu sains? Sains ini kalau kita tahu bahwa ini baru ada di Indonesia ini, kata-kata sains ini, ya, lebih kurang 5 sampai 7 tahun. Sedangkan kalau di Eropa sains ini sudah ada 25 tahun yang lalu. Kemudian kalau bicara tentang sains, maka di sini lebih maju, ya, pemahaman lebih maju. Mengapa? Karena di sini penerapannya adalah dalam usaha-usaha, ya, dengan sadar,
untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, dan juga nanti penemuan rumus-rumus, ya. Nah, sains ini tidak hanya lagi dipelajari oleh orang-orang alam, oleh orang-orang IPA, tetapi juga sudah dipelajari atau dapat dimasukkan ke dalam sendi-sendi sosial dan juga sendi-sendi alam. Kalau sosial ini nanti penerapannya ini adalah misalnya dalam hal hubungan, mana hubungan yang baik, ya, hubungan yang baik atau sering disebut namanya rantai-rantai makanan. Kemudian kalau alam ini lebih menjurus ini kepada biologinya, yakni di mana biologinya ini adalah mempelajari tentang kehidupan. Kemudian kita melangkah kepada karakteristik sains itu. Jadi karakteristik sains itu apa? Yaitu dia bersifat rasional, bersifat objektif, empiris, dan akumulatif. Di mana rasional disebut namanya logika, objektif disebut namanya kebenaran, empiris dapat dibuktikan, dan akumulatif merupakan beberapa gabungan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nanti kalau ada yang lebih ditanyakan lagi, ya, kalau ada yang kurang atau lebih bisa ditanyakan Pak Guru. Terima kasih.